Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan, di mana renungan kita saat teduh kita hari ini berjudul Tetap Berjuang. Bahannya diambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama. Dan jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati agar firman-Mu ini boleh menjadi terang bagi kami yang menolong untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 30. Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana melalui surat ini Paulus mengingatkan kepada mereka untuk tetap berjuang, untuk tetap menjaga hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Menjaga hidup yang tidak digentarkan atau tidak goyah karena situasi yang terjadi. Kita ingat ya adik-adik semua, pada zaman itu orang-orang Kristen atau mereka yang percaya kepada Kristus tidak seperti kita sekarang, hidup di dalam kebebasan untuk berekspresi, untuk ngomong segala rupa, tetapi mereka hidup dalam tekanan, dan baik tua maupun muda, anak-anak maupun lansia, ketika diketahui bahwa mereka adalah pengikut Kristus, mereka akan dieksekusi mati oleh pemerintah Roma. Karena orang-orang Kristen dianggap sebagai sesuatu yang melawan kaisar pada masa itu. Tentu hal ini melemahkan jemaat. Maka dari itu, Paulus mengingatkan mereka untuk tetap kuat, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak hanya dikaruniakan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga dianugerahkan sebuah kemampuan untuk menderita bagi Dia. Kemampuan untuk mau bekerja keras demi kemuliaan nama Kristus, walaupun tidak. Oleh karena itu, adik-adik, marilah kita tetap berjuang. Apalagi pada saat ini kita sudah diberikan berbagai kemudahan, berbagai situasi yang mampu menolong kita. Gadget kita, HP kita, bahkan orang tua yang mengasihi kita, itu menjadi cara Allah untuk menyatakan kasih-Nya. Maka dari itu responlah adik-adik dengan semangat kita untuk mau berjuang mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus mengarahkan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang kita lakukan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus sesuai dengan Injil Tuhan. Mencerminkan firman Tuhan. Bukan menjadi sesuatu yang membuat orang lain mengatakan, wah orang Kristen ternyata omongannya tidak baik. Wah orang Kristen ternyata perilakunya tidak baik. Justru melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan dan kita pikirkan, kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Yang kedua, dengan apa? Mau mengingatkan diri kita maupun orang-orang sekitar kita, papa mama kita, adik kakak kita, untuk mau tetap berjuang, mau tetap membaca firman Tuhan, mau tetap berdoa bersama. Jangan hanya, atau bahkan mengingatkan papa mama kita, adik kakak kita untuk beribadah bersama di gereja. Bukan malah lari atau hanya sekedar mengantar, tetapi mau beribadah dan bersekutu bersama. Karena apa adik-adik? Kitalah yang dipilih Allah untuk hadir di tengah keluarga dan berjuang mengingatkan mereka. Dan yang ketiga, doakan setiap mereka. Jangan hanya berdoa untuk kita sendiri adik-adik, tapi doakanlah
orang-orang di sekitar kita yang mencerminkan perjuangan kita untuk membawa orang-orang di sekitar kita kepada Tuhan. Ingatlah adik-adik, perjuangan kita tidak akan sia-sia. Karena apa? Perjuangan kita ketika dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti akan ada buahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami agar menjadi anak-anak yang mau terus berjuang, tidak bermalas-malasan, dan mau terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan mengingatkan orang-orang di sekitar kami untuk bersama-sama berjuang menggunakan panggilan misi-Mu, yaitu untuk menjadi pembawa damai sejahtera, dan bahkan orang-orang yang memperkenalkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan setiap hari. Mampukan kami Tuhan dan urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan lupa adik-adik diingatkan ke papa mamanya bahwa pemesanan Alkitab TB2 sudah dibuka untuk gelombang kedua. Silahkan menghubungi penatua-penatua pendamping wilayah yang tertera di warta jemaat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.